lagi, bawa dia ke ruangan saya, ke kelas saya tatar dia. Besoknya memang dia datang, kemudian saya ajak bicara hadap-hadapan berdua. Karena istilahnya kita sama-sama orang Bali gitu kan Kak. Jangan membawa image bahwa di Bali itu begini begitu begono, saya tidak suka. Jadi saya ajak duduk berdua hadap-hadapan. Saya bilang, kamu kalau mau cari muka, saya bilang gitu, mau cari perhatian, tidak di sini tempatmu, saya bilang gitu. Apapun permasalahan kamu di luar sana, jangan sok kesurupan di ruangan yang ada saya. Selama di kampus ini masih ada saya, kamu akan selalu kena jitak sama saya bilang gitu. Dan sejak itu, besok-besoknya tidak pernah lagi ada kasus kesurupan. Karena sebelumnya itu sudah 3 kali, Kak. Kasihan Pak Ustadz kan, ya istilahnya mati gaya beliau kan, istilah yang lain beliau doain sekali, siuman, ini bolak-balik kan. Saya bilang begitu, jadi setiap dia ketemu saya, lipir. Itu aja sih Kak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain, kalau melihat yang kesurupan, gitu ya, gak usah capek-capek doain, coba aja dicetak dulu. Kalau dia ngaduh, ya sudah, tinggalin. Gitu aja sih Kak. Makasih ya. Makasih Adek ya. Ayo siapa lagi? Tuh, Kak. Makasih ya. Ayo Bang Heri. Iya, sami-sami Dek. Bang Heri ayo mau bicara, monggo. Bang Heri. Halo Mbak. Nyalain. Ya, monggo. Ya, aku mau cerita ya. Ini pengalaman 20 tahun yang lalu. Aku dulu tinggal di Jati Bening, ada rumah gitu ya. Anakku masih 2 tahun waktu itu. Kita pindah ke sana, awalnya itu normal-normal aja, tapi pas sudah berapa bulan, setiap maghrib anakku itu selalu nangis. Masih 2 tahun, nangis gitu. Tapi dibawa keluar rumah, diem. Pulang setiap maghrib, nangis. Akhirnya selalu aku pulang tuh, kalau malam itu aku nggak nginep di situ, karena tuh anak nangisnya kayak nangis ketakutan. Aku bawa ke rumah orang tua di Tebet, udah tinggal di sana. Tapi kan lama-lama kok punya rumah kita nggak bisa tinggal malam gitu. Akhirnya aku panggil tuh teman-teman pengajian. Udah berapa bulan kejadiannya. Kita ngaji di sana, bacain Yasin, macem-macem. Udah bersih, mungkin udah bersih. Balik lagi ke sana lagi, anak bawa pulang lagi, nangis lagi terus. Pulang nangis. Akhirnya kan aku bingung, cari orang-orang pintar kemana-mana. Terus ada yang ngasih, ada orang pintar gini, Pak Heri, harusnya Pak Heri ini yang ngelakonin gitu. Oh gimana Pak Ustadz gitu. Jadi setelah habis sholat maghrib, Pak Heri baca Al-Fatihah 21 kali, coba jangan tahan napas. Setelah itu Pak Heri bilang, tolong jangan ganggu di rumah ini, pergi gitu. Akhirnya aku coba tuh, malam pertama nggak kuat, nggak tahan napas, cuman berapa kali lah baca Al-Fatihah tahan napas. Terus sampai berapa malam akhirnya bisa. Pas sudah selesai bisa, saya marah-marah di rumah itu sambil nangis-nangis. Soal banting-banting semuanya. Pas itu anak tuh diem tidur. Besok paginya kita buka pintu, di depan pintu itu ada tokek gede dan gosong. Saya berpikir dalam hati, mungkin ini nih penyebabnya nih, bentuk dalam bentuk tokek ini. Terus kita buang tokeknya. Gak lama besoknya itu anaknya udah gak nangis lagi. Waktu itu kan aku beli rumah itu rumah second. Gak lama itu yang punya rumah itu datang gitu ngobrol. Aku tanya, kenapa sih anak saya kok nangis-nangis gitu? Ternyata dia cerita, itu rumah tadinya tingkat. Nah, tingkat itu ternyata ditutup atasnya. Kenapa ditutup? Waktu itu anaknya dia umur 5 tahun itu meninggal, kesetrum di kamar atas, makanya ditutup. Mungkin waktu itu prosesnya itu, rohnya atau apa itu masih gentayangan, aku nggak tahu, dan gangguin anakku. Itu prosesnya. Padahal kalau tahu kejadiannya seperti itu awalnya, udah langsung kita gimana gitu, nggak beli rumah itu mungkin. Tapi karena waktu itu udah terlanjur, ya udah. Ya intinya itu aja sih pengalaman yang pernah aku alami 20 tahun yang lalu, dan sekarang anakku udah besar, udah 22. Makasih Mbak Rani. Ya, sami-sami. Makasih Mas Bang Heri. Ayo siapa lagi yang mau cerita, ayo.
lagi gak? Koala. Woi. Baiklah. Koala cuma mau jadi pendengar katanya. Sepertinya tuh. Ayo, Bang. Abang cerita ayo. Halo, malam Malam Bang, ayo. ini kayaknya si Abi mau ngomong nih. Enggak. Abi aja. Ayah aja duluan. Om Pipang deh. Aku ngomong kedengeran gak sih? Kedengaran Bang. Oh iya. Oh dari sini nggak kedengeran suara sendiri. Ayo Abi cerita. Aku mau cerita dulu lagi sekolah. Ayah Anita, kok jadi aku duluan sih? Ayo Abi aja Abi. Selamat malam deh ya semua, Teteh sama hadirin. Jadi dulu di sekolah, aku tuh suka sama adik kelas, beda 2 tingkat. Aku kelas 3, dia kelas 1. Kebetulan adik juga suka, udah kita jadian. Udah berapa bulan jalan, tahu-tahu dianya malah cheating gitu. Dia jadian lagi sama adik kelas juga, cuman kakak kelas dia. Jadi aku kelas 2, yang itunya tuh kelas 3, dia kelas 2. Nah, yang pacarku tuh kelas 1. Nah, terus kan begitu ketahuan kan aku sakit hati itu. Terus gimana caranya biar dia tuh nggak berpaling gitu. Nah, temen ngasih saran, udah kita pergi ke ini aja katanya, ke dukun ya. Tapi emang kan di Sukabumi emang banyak gitu. Cuman aku nggak tahu ini putih atau hitam atau abu-abu gitu. Ya udah jalan aja. Tapi temen nggak mau ngantar, aku jalan sendiri. Begitu sampai di sana, dukunnya bilang gini, udah minta fotonya kata. Udah tuh kasih foto. Terus sama dia di mukanya dilubangin, terus dia baca mantra, beneran mantra. Bukan apa, mungkin karena hitam ya, mungkin ya. Jadi dia baca mantranya, nggak tahu, nggak begitu jelas gitu bahasanya apa. Terus dia si fotonya itu disimpan di pelupaan gitu. Terus pokoknya sambil ini deh ngebayangin. Tapi dari raut mukanya kelihatannya dia kayak berpikir sesuatu gitu. Dan memang nanti di akhir ininya, si cewek itu orang Banten ceritanya. Nanti ada nyambungnya. Udah, terus dia bilang gini, ini butuh proses katanya, agak lama. Ya udah, berapa lama, mungkin tunggu beberapa hari deh, ya aku pulang. Nah, udah beberapa hari itu benar memang ada efeknya, tapi efeknya itu sama aku gitu. Setelah berapa hari itu, mungkin sekitar 10 hari, pikiran aku tuh kok siang biasa normal, tapi begitu menjelang maghrib ke malam itu makin malam, pikiran aku tuh terus aja ke cewek aku tuh gitu, ke adik kelas itu. Sampai kalau misalnya nggak ada orang tuh, aku diem di jendela, diem gitu ngelihat, pengen loncat gitu, bener-bener pengen loncat. Tapi karena aku tahan, akunya jadi nangis gitu. Itu berlangsung tiap malam. Tapi begitu menjelang lewat jam 12, normal lagi aku tidur gitu. Siang normal, tapi habis maghrib aja jadinya. Karena aku pikirin, kok aneh, jadi kok malah aku yang kena pelet gitu. Terus aku datang lagi sama dia, sama si dukun itu. Ini kok aku ini sih malah kayak kebalikannya, mikirin dia terus ini tiap malam. Terus dia coba, yaudah katanya, ini dia kuat banget soalnya ada yang magerin gitu, istilahnya ada yang magerin. Yaudah, terus udah pokoknya sabar aja, nanti juga ada ininya. Nah, begitu aku balik, terus aku main ke rumah kakak, beda kampung gitu. Nah, kebetulan di rumah kakak itu ada
tetangganya yang lagi main juga ngeliat aku. Dia bilang gini sama kakak, itu adiknya kenapa katanya? Kenapa? Kok kayak yang kosong gitu tempatnya? Nggak tahu kali emang dia mah orangnya emang pendiam katanya. Ya, aku balik ke rumah, setelah dari rumah kakak tuh balik lagi ke rumah. Malamnya terus begitu sampai hampir 2 bulan begitu terus. Aku udah nggak tahan. Tahu-tahu aku dipanggil sama kayak ada yang manggil gitu ke rumah kakak aku lagi balik. Tapi bukan manggil secara ini, pokoknya kayaknya pengen banget ke rumah kakak. Ternyata udah ditungguin sama si tetangganya itu. Terus aku dikasih tahu, ini kamu katanya kena maksudnya kenanya pelet yang kamu iniin ke cewek itu balik ke kamu karena dia kuat banget, nggak bakal bisa katanya. Ini kalau kamu nggak cepet diobatin kamu bisa stres, bisa gila katanya. Ini tadinya sih saya juga nungguin kamu datang, tapi karena kamunya ini banget katanya malah kayak nggak mau nyamperin. Jadi akhirnya sengaja nih saya hari ini sengaja banget sama kakak supaya gimana caranya kamu bisa ketarik ke sini. Terus akhirnya sama dia diobatin, dikasih dibacain doa aku suruh minum, suruh cuci muka. Terus katanya oh iya satu lagi suruh cuci muka sama air air urin sendiri gitu. Nah begitu aku iniin hilang tuh ininya, jadi normal lagi setelah seminggu gitu. Sampai sekarang ya kalau pelet itu ya ada, cuman ya mungkin tergantung kitanya kali ya cuman apa lagi deh. Aduh, Kalah ilmu. Iya aduh gitu aja ya Teh. Ya nuhun abi, jangan macam-macamnya. Nggak ada aja ngerido. Jadi senjata makan tuan. Ayo. Iya. Siap. Makasih. Ayo Anita. Ayo. Ya, bisa. Ayo ya. Bingung mau cerita apa nih? Kisah mistis kan temanya. Jangan bucin loh. Bukan bucin loh. Masa ya seorang ayah bucin? Aku penutup aja. Nah, itu sekolah tuh. Bunyi koala. Koala nyambung masalah bucin mah koala jagonya. Kenapa? Jadi gimana ya? Semuanya sih sebenarnya di kismis ini udah diceritakan semua sih. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau sebenarnya ya aku ini orang yang kurang peka gitu kan, kurang peka dengan alam sekitar gitulah. Jadi mayoritas selama ini yang kualami itu ya hanya lewat mimpi doang, walaupun serasa nyata gitu kan. Tapi yang pernah kuceritakan di kismis ini itu kan ada dua yang benar-benar kualami saat posisi terbangun gitu kan, posisi terbangun, posisi sadar. Yang pertama itu waktu saya masih SD malahan, dulu juga sudah pernah menceritakan. Yang kedua itu malah udah kerja sekitar setahun lebih. Itu pun ya karena disadarkan oleh teman yang lebih peka dan tembus saat melihat gitu kan. Ini saya mau cerita yang mana yang jadi bingung. Cerita yang baru aja lah. Ayo. Jadi waktu itu sekitar hari kedua setelah
saya datang apa namanya datang ke tempat kerja. Kebetulan saya itu kalau berangkat ke tempat kerja itu harus nginap karena jarak dari rumah ke tempat kerja itu kan cukup jauh ditambah dengan medannya yang ya tahu sendirilah, Kalimantan gitu kan. Kalau dari rumah saya ke tempat kerja sekitar 4 jam. Mohon maaf di sini agak ribut karena kebetulan rumah itu posisinya sebenarnya di jalur antar negara di sini antara Pontianak dengan Kucing. Jadi jalurnya dilewati jalur umum. Kebetulan rumah pas di tepi jalan. Di tepi jalan bukan di tengah jalan ya. Karena kalau di tengah jalan nanti ketabrak. Nah, jadi hari itu pas hari kedua setelah saya datang, kebetulan waktu itu saya sudah sepakat dengan teman-teman seprofesi itu mau ngadain acara syukuran setelah dapat dapat dana hibah perbaikan gedung. Syukuran pada malam hari berikutnya, sebenarnya bukan malam pertama saya datang. Jadi dari pagi kami itu udah persiapan. Dari pagi udah persiapan, nyiapin buat makan-makan lah gitu kan. Buat makan-makan dengan teman-teman. Nah, sekitar menjelang maghrib ternyata di kampung itu ada orang meninggal. Dan yang meninggal ini kakeknya dari teman profesi. Lalu karena ini kita posisi sudah terlanjur masak, ya kan? Posisi terlanjur masak, malamnya ya mau tidak maulah mereka nih pada datang, ya kan? Yang pekerja sih sebenarnya yang kita kumpulkan itu, yang pekerja bantu kita bekerja saat renovasi gedung gitu kan. Kita kumpulkan, mereka pada ngumpul, termaksudlah salah satu di antara di situ ada anak dari yang meninggal itu. Nah, kebetulan teman profesi itu cucu dari yang meninggal. Dia menjadi teman satu profesi kami di situ. Nah, habis acara itu sebenarnya pas waktu saya masak menjelang maghrib itu oleh pimpinan saya di situ bilang, dia bilang, Yun gitu kan, nama saya kan Dion di sini. Yun, itu ada orang yang datang kok nggak kamu kasih? Itu dia bilang kan. Mana? Saya bilang, saya kan seperti yang saya bilang, saya nggak peka. Itu dia udah datang, udah dekat dengan kuali yang kamu masak itu, gitu kan. Nah, saya bingung, ini siapa gitu. Lalu dia hampiri kuali, dia ambil 1 sendok, lalu dikasih, ya kan. Kasih ini tradisional kami orang Dayak seperti itu. Jadi harus dikasih mereka bagiannya supaya tidak mengganggu punya kita. Seandainya itu tidak dilakukan, ini barang yang kita masak ini itu nggak akan ada rasa sama sekali. Jadi kita makan itu kayak bahasa orang Jawa gitu, anyep gitu, nggak ada rasa hambar gitu. Nah, akhirnya dikasih, ini Pak Tua, bagianmu jangan ganggu kami, tolong kasih juga teman-temanmu yang mau datang itu, jangan ganggu kami di sini. Nah, akhirnya dikasih sama dia dengan caranya kita di sini, cara tradisional, cara lokal kita di sini, dia ngomong begitu. Nah, akhirnya setelah selesai masak baru dia cerita, tadi tahu nggak kamu gitu kan, siapa yang datang? Orang tua yang meninggal, yang barusan meninggal itu datang minta bagian dari kita gitu kan, minta bagian apa yang kita masak itu dia pengen.
pengen mencicipi. Syukur saya datangnya cepat ke situ, kalau enggak ya hambar makanan kita gitu kan. Dia bilang, oh ya, bilang syukurlah kalau kamu bisa, syukurlah kamu bisa lihat, saya bilang gitu kan, karena saya ini kan orangnya kurang peta, bilang. Lalu pada saat pagi kami berdua sepakat untuk melayat ya kan, karena ini udah malam, selesai acara kita ngumpul itu pun udah malam sampai larut malam. Ya malumlah di sini karena kebiasaan kita ngumpul-ngumpul gitu kan, paling enggak ada tuak 1 teko 2 teko gitu kan. Nah akhirnya pagi sekali sekitar jam 7 kami pergi melayat di samping kita sebagai hidup di dalam masyarakat juga, di situ posisi kita orang yang cukup dihargai oleh masyarakat kan gitu. Pergi melayat ya, lalu saat melayat kami ngobrol dengan masyarakat gitu kan. Sekitar jam 9 teman saya bilang, yuk kita pulang makan dulu gitu kan. Pulang makan. Oke, aku bilang kita pulang makan. Kebetulan pun posisi badan saya mau mencicipi makanan yang ada di tempat melayat ini kan tidak masuk. Kalau saya apapun keadaannya, mau minum kopi, minum air putih aja itu tidak masuk ke badan saya. Kalau di tempat seperti itu. Nah akhirnya kami berdua pulang makan ke rumah, habis makan habis mandi lah, karena pemakaman sekitar jam 11 itu akhirnya aku bilang, ayo karena ini udah selesai makan, udah selesai mandi, yuk kita pergi ke rumah duka lagi kan gitu kan. Lalu dia bilang, kawanku ini bilang, badanku ini tidak enak gitu kan, badanku ini tidak enak. Tuh, pikirku ini orang tadi baik-baik aja, kok tiba-tiba tidak enak badannya gitu. Nah akhirnya ya udah, kalau kamu tidak enak badan, aku aja yang pergi, gue bilang, karena tidak mungkin diantara kita berdua tidak ada yang hadir, saya bilang gitu. Kebetulan ya kita menghargai cucunya teman profesi kita, saya bilang gitu kan. Ya udah kamu aja. Halo. Waduh, sinyal, kelihatannya sinyal. Ayo Pala, lanjut. Ayah Anita kelihatannya terkendala sinyal. Ayo, siapa yang mau? Halo. Halo. Wah. Sinyalnya digangguin penunggu Kalimantan. Iya bener. Ayo lanjut. Pala. Mohon maaf, ini tiba-tiba keluar, maklum di sini jaringan Kalimantan gitu kan. Kalimantan ini sulit. Nah, sampai di mana tadi nih? Lupa saya. Mau ngelayat. Mau ngelayat. Sampai mau jalan. Nah, akhirnya saya pun pergi. Nah, teman saya dia bilang, ya udah kamu aja yang pergi, saya masang itu aja, dia bilang itu masang poslin di kamar mandi kantor kita, dia bilang gitu kan. Oh ya udah kalau gitu saya pergi. Nah sambil jalan saya ini mikir, ini teman saya ini kok
katanya nggak sehat, kok malah pasang poslin gitu kan di kamar mandi. Mana dia ngaduk semen sendiri, sementara posisi dia nggak sehat gitu kan. Tapi ya udahlah, anggap aja dia memang nggak sehat gitu kan. Akhirnya saya pergi, kemudian jam 11 akhirnya kami berangkat ke pemakaman. Nah, berangkat ke pemakaman karena di tempat kerja saya itu posisinya masih kampung, jadi nggak ada ambulan, jadi kita bawa peti yang meninggal ini ya pakai pikul rame-rame. Nah, posisi pikul ini badannya yang paling tinggi ya saya, posisi di belakang mikul. Kebetulan petinya terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin di sini kan kayu terbaik, bahkan lebih baik dari jati. Kayu kelas 1. Kalau orang di luar Kalimantan itu bilangnya kayu besi. Nah, petinya terbuat dari ulin, berat sekali. Pas mau mendaki tanjak jalan menanjak ini saya udah nggak mampu, karena nggak ada yang mampu ngimbangi posisi tinggi badan saya. Mereka pendek-pendek gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya lepaskan gitu kan. Saya bilang saya udah nggak mampu karena nggak ada yang bisa ngimbangi tinggi badan. Nah, sampai ke pemakaman, selesai akhirnya dimakamkan sesuai dengan tata cara adat di sini, sesuai dengan tata cara Katolik juga, karena mayoritas di daerah saya ini penduduknya Katolik, pakai ibadah Katolik, kemudian pakai tata cara adat Dayak yang ada di sini. Nah, setelah pulang ini kita juga harus ikut aturan. Sebenarnya kalau di tempatku ya agak bingung sebenarnya, karena di kampung tempat tinggal saya dengan tempat kerja ini kan jauh, kemudian beda wilayah, beda kecamatan juga. Nah, ikut aturan mereka. Jadi saat pulang dari pemakaman itu kita disembelihkan ayam, lalu kaki kita dicelupkan ke darah ayam yang dicampurkan dengan air. Habis itu kaki kita ya diasapin pakai pembaraan gitu, pembaraan yang sudah disediakan, yang ditaburkan apa gitu, kita nggak, saya kurang paham karena adat mereka di situ seperti itu ya, saya ikuti gitu kan. Nah, kebiasaan kita kan kalau habis pulang pemakaman itu kan mandi. Kalau di sini mandi bersih gitu kan, pakai sabun itu dan ini mandi, dibersihkan lah, karena kita pulang dari pemakaman yo tangan kaki kita ya mesti kotor, kena tanah ya kan. Karena kebiasaan saya pribadi kalau Nah, kelempar lagi nih. Halo. Ayo, siapa lagi yang mau bicara? Kamu. Halo. Kelebat terus. kayaknya pakai waktu ya ngomong ini ya. Enggak. Wow. Nah, habis itu setelah mandi Sakit perasaan. setelah mohon maaf sebentar, lagi ada kendaraan yang lewat kan. Nah, habis mandi bersih pakai deodoran, pakai lotion juga, kebiasaan saya pribadi, pakai parfum. Pergilah saya ke tempat kerja kan, ke kantor, mau ya di dalam pikirannya ya mau bantu teman yang nggak ikut ke pemakaman tadi. Nah, begitu sampai masuk ke kantor, dia ini terkejut lihat saya, langsung nanya, kamu udah mandi belum? Dia bilang gitu kan. Loh, saya udah mandi, udah bersih,
kaki, tangan sudah saya sikat pakai sabun yang bersih. Saya bilang gitu. Ini udah pakai lotion, pakai deodoran, pakai parfum lagi nih, cium parfumku, saya bilang gitu kan. Tapi dia bilang, tapi kamu bau, dia bilang gitu kan. Nah saya kan maklum seperti yang saya bilang, saya ini kan orang yang nggak terlalu peka ini. Kamu itu bau, dia bilang gitu. Kamu belum mandi, dia bilang kan. Udah, aku bilang saya udah mandi. Ini terjadi pertengkaran dari mulut ke mulutnya. Saya bilang saya udah mandi, udah bersih, saya tuh kaki saya aja udah bersih. Kamu tuh bau, dia bilang gitu. Kamu belum mandi. Lah saya bingung. Kalau saya belum mandi, seperti apa lagi seharusnya saya membersihkan badan, saya bilang gitu kan. Lalu dia bilang, coba kamu turun sana ke depan rumahku, ambil daun jeruk, kamu usapkan dari kepala sampai ke ujung kakimu. Nah, akhirnya saya turun, ngalah di posisi. Turun saya ke bawah, ngambil daun jeruk, sesuai perintahnya dia. Saya lembutkan daunnya, kemudian saya usapkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki lah, sesuai dengan perintah gitu kan. Nah akhirnya saya balik lagi ke atas, lalu saya tanya, gimana, udah bersih belum? Lalu dia bilang sudah, dia bilang gitu kan. Nah ya udah, duduk dulu, dia bilang gitu, bikin kopi. Akhirnya bikinkan kopi, kita berdua ngobrol. Lalu dia bilang, kamu sebenarnya memang sudah mandi, sudah bersih badanmu. Cuma waktu dari kuburan tadi ada orang yang ikut kamu pulang. Dia bilang ke aku, syukur fisik kamu kuat. Kalau enggak ya kamu langsung demam. Dia bilang, itu udah gendong macam apa ke belakang kamu, dia bilang. Nah, saya terkejut. Akhirnya saya tersadar kan. Saya sadar, saya bilang dengan dia, pantas kamu udah mau ikut tadi, aku bilang kan. Ternyata kamu, aku bilang, trauma dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Nah kebetulan sebelum yang meninggal ini, dia ini ada trauma pribadi. Waktu itu kebetulan traumanya ini ada juga yang meninggal. Nah yang meninggal ini cucu dari kakek, cucu menantu dari kakek, dari suami dari teman sejawat kami itu, dari teman seprofesi itu, suami dari teman seprofesi. Jadi meninggal waktu mereka cari ikan secara manual di sungai dengan cara nyelam, lalu ditembak pakai tembakan manual gitu, bukan tembakan modern. Jadi nyelam pakai kaca di wajah dan cari ikan di malam hari. Nah salah satu dari rombongannya itu meninggal di air terjun. Nah dia bilang itulah yang ikut aku pulang ke kampung. Nah singkat cerita, dia setelah dilakukan sesuai dengan permintaannya itu tadi, akhirnya dia kembali lagi. Nah, puji Tuhan ya sehat sampai sekarang. Nah ya, saya sih sebenarnya barang kayak gini dibilang percaya, iya percaya, tapi secara kasat mata ya saya tidak melihat, cuma sering menjumpai lewat mimpi. Jadi begitu, itulah sedikit sharing saya. Kami terima kasih. Terima kasih Bang Ayah Hanita. Ayo siapa lagi? Kola mau ngomong. Loh aku kan penutup sis. Nanti pulang kalau aku yang cerita duluan. Soal aku mah cuma dramatisasi aja. Sis Deta, ayo sayangku mau cerita.
Karani, malam semuanya. Halo. Halo sayang, ayo. Cerita apa? Aku gak punya cerita. Punya cerita. Lina, ayo. Karani, aku boleh nanya nggak? Boleh. Apa-apa? Ya, aku mau nanya yang tentang ayah mertuaku. Ada yang bilang dia tuh punya sesuatu gitu loh, dan banyak, nggak cuma satu. Jadi sekarang kan kondisinya kan udah nggak bisa apa-apa, udah mulai kayak demensia gitu ya, usianya udah 80 sekian gitu. Nih anehnya gini nih Kak, jadi kan mandi itu kan harus dimandiin nih sama anak-anaknya, terus jalan pun juga sudah susah. Tapi ada suatu waktu itu tiba-tiba kalau lagi kayak istilahnya kayak kambuh gitu ya, lagi kumat gitu, itu dia bisa ngangkat galon yang masih penuh, terus bisa angkat lemari, terus bisa lompat naik ke tangga kayak gitu loh. Seperti di foto itu ya. Ya. Nah, itu tesonya, itu bisa lihat tesonya. Kan ada yang bilang gini ya Kak, jadi katanya bawa sesuatu dari kampung halamannya. Terus ada juga yang bilang ada orang yang nggak suka gitu. Kalau lebih dari satu ya, banyak gitu. Cuma cara ngilanginnya gimana ya? Kita tuh bingung. Apakah harus dibawa ke kampung halamannya atau gimana? Sedangkan kondisinya kan susah ya. Susah ya. Benar. Bingung gitu. Ya bukannya ini ya, cuman kasihan aja sama anak-anak yang ngerawat gitu. Ya bukannya kita mau nyerahin gimana tuh enggak, cuman ya kondisinya kayaknya sih ayah mertua itu juga kondisinya kayaknya dia tuh capek juga gitu. Ngerti. Tesonya nanti aja dia nanti bisa. Mbak Deta, ayah mertuanya itu Katolik apa bukan? Katolik. Coba itu aja apa namanya, anak-anak. Kenapa? Kelempar lagi nih. Mbak Deta, mau tahu triknya? Gimana? Itu hampir sama kayak nenekku almarhum. Jadi nenekku itu bahkan sudah 105 usianya. Itu kadang kuat, kadang enggak. Ya kayak gitu, kayak kemarin mau meninggal itu di bawah tempat tidurnya kita naruh kayak kembang telon di sudut-sudut tempat tidur sama di tengah. Tuh. Nah, setelah sama kita doakan, mohon maaf karena Katolik, Bapak kami. Waktu itu kita terus Bapak kami pas orang Jumatan. Jadi azan Jumatan kita doakan. Ya nggak lama kemudian, ya bukan nggak lama sih, itu kakakku yang di Batam akhirnya dapat sebuah cincin emas, keluar di situ cincin emas dan lain-lain, dan hari Minggu beliau nggak ada. Tuh, kayaknya itu memang bawaannya beliau, apalagi yang usia-usia 80 ke atas itu jelas. Yang awalnya nggak kuat, tiba-tiba bisa kuat, itu sama kayak nenekku dulu kayak gitu. Nah, tapi kalau pas kuat, pasti jenengan ada dengar nggak lama kemudian sekitar kampung jenengan ada yang meninggal, betul nggak? Kelempar ini. Kelempar lagi, saya ya kelempar terus. Spesial seperti ini Bang. Iya. Ayo sih. Aku cerita nggak didengerin ya, percuma. Orangnya ini kelempar, koala. Bentar. Kalau kelempar suruh yang jauh sekalian biar nggak balik. Parah. Lina cerita, ayo Lina sayang. Come on. Lina. Pendengar aja Kak. Aku pendengar aja. Ya udah. Tadi kan temanya banyak yang Kalimantan, ada Pak
Pak D Parikesit, ada Pak D Ayah Anita. Aku juga cerita tentang Kalimantan. Waduh, Pernah- saya Pak D rupanya ya. Ya, iyalah, kan saya masih imut, jadi jenengan jauh lebih tua dari saya. Oh begitu. Pak D ayah. Nah, itu. Ini sebenarnya saya punya 2 cerita Kalimantan sih. Salah satunya menyangkut kredibilitas orang nomor 1 Kutai Kertanegara waktu itu yang sudah ketangkep KPK kapan itu loh. Demokrat. Bukan, yang sudah lama. Yang sudah lama dia pernah menjadi viral waktu masih mahasiswi. Oh, yang perempuan? Golkar. Ya, pernah viral waktu dia masih mahasiswi. Semua tahu kok judul filmnya dulu. Saya nggak mau nyebutin. Satu itu, tapi saya nggak berani cerita kalau dia takut saya habis gini saya ditembak lagi. Itu. Tapi memang terkait horor. Nah, ditembak jatuh cinta berarti. Nggak mau dia di penjara. Ya yang itu dulu lah. Waktu itu ya saya nggak mau nyebut nama ya. Waktu itu saya masih mimpin sebuah perusahaan rokok di Kalimantan. Itu. Dan saat itu mungkin yang di Tenggarong pernah dengar pertunjukan Halloween. Nah itu kan yang adakan perusahaan rokok yang saya kerja saat itu. Di situ ya pas lagi enak nonton Halloween sih belum hadir saat itu. Cuman masih band pembukanya Ahmad Albar dan kelompoknya itu apa Bung 2000 atau apa pokoknya itu nggak tahu. Kebetulan saya duduk di samping beliau. Satunya ada Kapolda, ada ya deretan orang-orang itu tribun VIP. Karena saya kan mewakili rokok dan yang ngadain kan saya. Yang ngadain sih perusahaan bukan saya. Nah, di enak-enaknya di pertunjukan saya melihat di sebelah beliau itu ada perempuan cantik pakai gaun merah, cantik banget, berdiri di sebelah beliau. Terus saya tanya, maaf Bu, saya bukan mau kurang ajar, kok yang di sebelahnya itu cantik banget. Nah setelah ngomong kayak gitu dia noleh ke saya sambil agak ada marah gitu, agak marah. Gak lama kemudian dia pamitan, termasuk ke Kapolda saat itu. Dia pamitan pulang. Ya saya kan nggak tahu saat itu makhluk atau bukan, saya nggak tahu. Dia pulang. Dia bersamaan juga si cewek cantik itu hilang juga, ngikuti beliau, tapi memang cantik, gaunnya merah cantik. Laki siapapun tertarik kok, cantik banget. Enggak. Besoknya setelah acara, ya alhamdulillah puji Tuhan acara tersebut sukses. Selesai. Besoknya saya ditelepon ajudan beliau. Saya dipanggil ke kantor beliau. Di sana saya diancam. Sampai ada cerita bahwa si gaun merah itu keluar. Selesai saya. Sejak saat itu saya diem. Berhubung dia udah ketangkap, saya berani cerita. Ya cuman itu aja. Saya diancam, terus terang saya diancam bahwa jangan sampai ini menyebar. Gitu. Itu aja. Kerewahannya ya kalau orang Jawa bilang kali. Ya kurang tahu sih. Kalau di Kalimantan tokoh-tokoh seperti itu wajar biasanya. Itu namanya gampiran, orang yang ngikutin. Itu pegangan dia, biasanya sih seperti itu. Tuh, tapi memang saya akui waktu itu karisma beliau. Mungkin yang di sini pernah melihat ketika beliau berdandan, ketika gimana cantiknya beliau. Memang cantik banget ketika ada. Tapi ketika
ditangkap kemarin, nah tahu sendiri toh wajahnya gimana, hancur. Mungkin ya perewangannya itu, penjaganya itu sudah hilang mungkin itu aja. Ayo, makasih Koala. Oke, minggu depan yang satu lagi di Kalimantan juga. Oke. Iya tadi ngomong apa sama Sis Deta? Ayo, omongin. Emang Sis Deta ada? Ada. Ya, halo. Maaf tadi kelempar akunya. Nggak tahu ini tadi sinyal tiba-tiba blank gitu deh. Kenapa nggak jauh sekalian kelemparnya? Biar nggak kembali. Sakit, gak ada yang nangkep gimana dong. Ya udah, Sis. Ya, Itu kejadian sama kayak nenekku sebelum meninggal. Jadi usia-usia segitu, apalagi beliau itu pernah, mungkin mertua juga pernah pejuang atau apa, jadi perewangan dan lain-lain itu ada. Caranya itu cuman saat ini ya, mungkin pernah dengar ketika beliau kuat ya, tadi kan bilangnya ini sekarang lemah, tapi kadang-kadang kuat kan, ngangkat galon, ngangkatnya. Nah, di saat itu pasti di sekitar jenengan ada yang meninggal di kampung situ. gitu ya. Aku nggak perhatiin. Ya nggak tahu. Nah itu hampir sama kayak nenekku. Nenekku itu tidak bermaksud ingin melihara itu, kadang memang ngikuti. Ya. Ternyata dikeluarkannya adalah ketika kita pakai daun kelor, nggak disentuhkan ke beliau, cuman ditaruh di bawah tempat tidurnya, di ranjangnya beliau, di bawah tempat tidurnya, pojok-pojokan, pojok empat pojoknya di bawah itu, sama di tengah. Ya pas Jumatan, kami sekeluarga itu, karena Katolik kan tadi bilangnya, itu doa Bapak kami. Terus doa, nggak lama kemudian kakak saya yang di Batam saat ini, yang memang dia ilmunya untuk yang kayak gitu jauh lebih besar daripada saya, karena beliau memang bawaannya lebih besar. Nah, itu mendapatkan cincin. Nah, setelah cincin itu lepas dari nenek, minggunya, Jumat itu ya minggu tanggal 30 Desember 2018 apa 19, pokoknya hari Minggu, besoknya itu malam tahun baru, itu beliau nggak ada, dini hari, sekitar jam 2, jam 3 beliau meninggal itu. Iya. Apa? Oh, bros, liontin. Liontin, bukan cincin. Itu sama kejadiannya, hampir sama. Cuman kasih daun kelor, coba aja. Agak susah ya nyari daun kelornya di sini. Coba deh nanti kalau ini aku bilang sama kakak-kakak yang lain. Tapi harus ikhlas loh. Keluarga harus ikhlas loh. Iya, sebenarnya gini loh Mas. Kita tuh sebenarnya udah ikhlas kalau misalnya memang sudah saatnya gitu ya. Karena kita ngelihatnya pun juga kasihan. Kayaknya memang udah capek gitu. Kadang ya, soalnya itu bukan beliau. Jadi ini sama kayak nenek. Nenek itu sudah meninggal katanya aku sih nggak tahu. Itu 6 bulan yang lalu sebelum meninggal. Yang di dalam badannya itu tuh bukan rohnya gitu ya? Iya, bukan. Dia hanya pinjam fisik. Jadi kadang gini loh Mas, kalau misalnya pas lagi pas lagi sadarnya gitu ya, itu tuh suka duduk gitu kan ya bareng sama anaknya gitu, misalnya pas lagi disuapin gitu ya, itu tuh bilang, aduh bapak udah capek, bapak pengen pulang katanya gitu. Terus nanti dia ngomong itu pakai bahasa Flores gitu, dah kita nggak ada yang paham bahasa Flores itu loh yang jadi kita tuh bertanya-tanya ini sebenarnya apa sih yang ada di dalamnya itu, karena setiap kali pada saat kampungnya gitu itu juga suka marah-marah dengan bahasa Flores gitu, jadi nggak ada yang ngerti, anak-anaknya nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham gitu. Ya, coba aja ya, tapi harus ikhlas karena
kalau itu keluar, ya nggak doakan sih, kemungkinan bapak mertua akan tindak. Nah, tuh nggak mendoakan. Nah, ya kita kemarin benar-benar ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, karena kita sudah nggak kuat melihat penderitaan beliau, gitu loh. Ya kasihan loh Mas, jadi badannya kan makin kurus gitu ya. Oh, kalau memang enggak, kalau dari segi badan enggak sih, cuman ya itu. Dan Kalau mertua saya gitu, jadi sekarang itu kurus banget gitu. dan ya apa ya, puji Tuhan kita bisa melihat, merasakan ketika diambilnya nyawa. Jadi dari kaki ke atas. Saya dalam perjalanan beliau itu kan megangi mulai kakinya dingin, beberapa jam kemudian naik sampai terakhir saya ngelihat terakhir itu di leher sudah mulai dingin. Ya cuman sayangnya pas beliau nggak ada, saya pas nggak di kamar beliau, gitu aja. Ya, sudah jelas kan? Iya. Halo, Ya, sudah jelas. Itu jelas. Makasih sayang. Makasih Kak Rani. Makasih ya Mas Kuala ya. Ayo Mas Hanan, Mas siapa ini? Mas mau bicara, silahkan. Mas Henry. Monggo. Halo. Halo, siapa lagi yang mau bicara? Mas Sampean. Halo. Halo. Monggo cerita. Dengerin Mas Antoni saja lah bicara. Gitu. Siapa lagi yang mau atau bicara? nanti mau cerita bucin loh ya, kalau disuruh cerita terus ini. Ketok gitu. Karepe sampean we. Masalahnya bagiku yang horor itu malah bucin, bukan malah yang hantu-hantu. Aduh. Ayo Mas Henry, silakan. Open mic. Hei, adikku itu loh yang Makassar itu diem aja. Dia banyak cerita horornya itu. Mau cerita, ayo. Gak ada lagi yang cerita ini. Sebentar. Panggilan adikmu, sis. Panggilan adikmu itu yang Makassar itu. Bentar. Itu paling banyak cerita horornya. Dia aja udah horor kok. Apalagi ceritanya. Arah lu. Anton kan raja membuli orang. Ayo, siapa yang mau cerita, ayo. Silahkan, open mic. Ini kelempar terus ini. Halo. Gitu ya. Nggak ngerti juga sih. Cuman di sini si bocil lagi mantengin YouTube juga. Gak ada yang cerita lagi nih. Halo. Gak ada. Halo, ya. Ya, halo. Halo, monggo. Mau cerita, Bang? Iya. Selamat malam semuanya. Malam, Bang. Ayo. Ini ceritanya sih udah lama nih, tapi ya moga-moga aja nggak ada yang miss. Ini ceritanya itu saya di Temanggung, kota Temanggung. Jadi kan kebetulan saya ya tinggal di Semarang. Jadi ceritanya waktu itu saya masih kuliah semester 4. Jadi
saya kalau tiap liburan semester itu pasti senang jalan-jalan keluar kota. Jadi keluar kota ke tempat teman-teman yang di luar Semarang. Jadi kebetulan ada teman saya yang tinggal di Temanggung minta saya untuk istilahnya berkunjung ke Temanggung gitu deh. Waktu itu jadi singkat kata perjalanan dari Semarang saya ke Temanggung naik bus itu ya mungkin bisnya nggak seperti sekarang ya, jadi bisnya masih bis tua lah ya, tahun 92 waktu itu. Jadi 92 jadi mungkin masih kondisinya jalan masih sepi, jalan juga antara Semarang Temanggung juga masih sempit gitu. Singkat kata saya udah nyampe di desa, cuma saya lupa desa di Temanggung itu lupa nama desanya. Jadi saya nginep di sana. Jadi kebetulan ada seperti apa ya, kalau katakan sedekah desa atau gimana. Jadi seperti pertunjukan seni budaya di desa setempat gitu. Nah, saya sebagai orang mungkin perkotaan yang awam dengan ya tradisi atau budaya sana itu sepertinya saya ingin melihat. Dan saat itu memang kebetulan teman saya sendiri mengajak saya gitu, interaksi dengan warga setempat. Jadi kenal di situ kan kebetulan familinya hampir satu kampung, satu desa itu familinya dia semua. Gitu. Jadi dikenalin dari si A si B gitu ceritanya kan gitu. Jadi sampai waktu pertunjukan di situ ada pertunjukan dari seni tari sampai terakhir itu ada kesenian dangdut. Nah kebetulan saya tuh dapat di belakang paling ujung sendiri, jadi ngelihat istilahnya kalau waktu saya muda jadi pengen lihat videonya itu nyanyi seperti apa itu, jadi saya tuh ingin penasaran. Nah terus saya nengok ke atas itu ada seperti bukit, terus tanpa sepengetahuan teman saya terus saya naik ke bukit biar saya melihat pertunjukan atau video wanitanya itu lebih jelas gitu di situ. Saya duduk di situ, ada 3 batu itu seperti apa ya, batu seperti ya seperti batu lah, batu panjang-panjang gitu. Cuma saya waktu itu nggak berpikir apa-apa, cuma itu tahunya cuma batu, saya duduk di situ. Tuh, sampai pertunjukan itu selesai. Nah, sampai pertunjukan selesai, saya turun dari bukit tersebut, terus pulang ke rumah. Kebetulan ke rumah teman saya kan untuk menginap gitu. Jadi sampai di dalam rumah itu sudah nggak tahu apa-apa, saya blank. Jadi tahu-tahu itu jadi saya nggak tahu, jadi nggak sadar atau gimana, seperti ya mungkin saya kerasukan atau kemasukan, nggak tahu gimana, ngeracau macam-macam. Saat setengah sadar itu saya dimasukkan ke dalam kamar itu, terus ada datang seorang ya istilahnya bapak-bapak ya agak sepuh, namanya kalau masih ingat saya itu namanya Mas Erik. Dia seorang paranormal kejawen murni, jadi dia tahu kalau saya itu kemasukan salah satu peri. Nah, salah satu peri mungkin di daerah situ saya juga kurang paham, jadi pada intinya saya kemasukan salah satu peri. Nah, malam itu saya istilahnya diobati dengan cara itu. Dia bawa pusaka. Jadi dia bawa pusaka itu seperti keris itu ada 2 itu. Jadi tangan saya pegang, istilah dipegang,
crash itu ditempel ke tangan. Jadi saya tahu kalau itu bekas crash itu, saya sadar itu tangan saya gosok-gosok ada capnya crash itu, seperti gambar-gambar crash itu banyak itu. Jadi tubuh saya diajar crash semua itu. Nah, itu pun saya belum sadar penuh. Jadi posisi masih badan lemes, mulai saya tiduran. Malam datang, pas saat tengah malam itu ada cewek cantik-cantik gitu di pojok lemari. Itu cewek-cewek itu ngelambe-ngelambe, sini ngajak saya itu, sini kamu sini. Saya nggak tahu, saya sendiri nggak bisa istilahnya beranjak untuk beranjak apa istilahnya turun dari tempat tidur, nggak bisa. Jadi seperti terkunci, nggak tahu itu dikunci Mas Erik atau gimana, saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa keluar dari tempat tidur itu. Nah, berjalannya waktu, saya istilahnya kalau orang bilang itu, saya kumat, tapi nggak tahu saya ngomong apa nggak tahu. Jadi kumat. Terus pulang teman saya itu punya saudara yang kuliahnya di Unisula Semarang. Jadi kebetulan namanya Mas Eko itu dari Fakultas Ekonomi di Unisula. Kebetulan Mas Eko sendiri itu ya istilahnya dia punya kelebihan. Nah, terus teman saya itu manggil si Eko datang ke tempatnya. Datang sampai Temanggung itu kurang lebih jam 3-an, terus saya dimandiin, dimasukkan ke kamar lagi, terus saya seperti apa ya, gak sadar diri lagi. Tahu-tahu jam 11 malam itu saya sadar posisi Mas Eko di sebelah saya, terus teman saya ada 2 orang di sini. Saya tanya, saya ada apa, saya kenapa? Terus dari beliaunya cerita, kamu sebelum sini, kamu pergi kemana? Ngapain kamu? Saya cuma nonton dangdut, saya bilang gitu. Nonton dangdut di mana? Di situ, di atas bukit situ. Terus teman saya baru sadar kalau di situ ada makam 3. Itu sebenarnya batu itu yang duduk itu saya makam. Itu makom, nggak tahu itu makom leluhur atau gimana, kurang paham. Cuma itu pantangan untuk orang desa itu nggak boleh anak kecil main di situ. Ya kebetulan ya yang apes tuh saya pas kejadian saya lihat di dangdut itu. Di cerita Mas Eko kalau di situ memang ada peri itu salah satu mungkin pengawal yang dari beliau-beliau yang meninggal itu pengen ikut saya gitu loh. Itunya pengen itu ke saya. Jadi waktu saya nggak sadar itu apa yang saya ucapkan itu di luar nalar. Jadi orang nggak tahu bahasa saya. Jadi saya ngomong itu nggak tahu bahasa saya, itu nggak tahu bahasa Sanskerta atau bahasa apa. Yang jelas itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bukan. Jadi bahasanya itu mungkin bahasa Jawa kuno atau gimana lah. Jadi orang itu nggak paham. Jadi orang kulit kampus itu saya bilang saya itu orang gila. Wah ini gila nih, habis makan kecubung, harus yang bilang gini. Tapi itu salah. Faktanya itu saya kerasukan, itu peri 3. Jadi ini ngobrol-ngobrol, intinya saya kan kena apa ya? Kena tuah dari saya duduk dari makam itu. Terus malamnya sebelum saya tidur, saya suruh baca, kalau nggak salah itu baca Al-Fatihah. Terus dikasih minum air putih. Saya seperti enak aja, seperti habis minum obat tidur gitu, mak. Les tidur. Saya istilahnya orang Jawa nglilir istilahnya, bangun. Itu kurang lebih jam 1:30. Saat saya melek itu, depan saya udah ada peri itu. Tapi begitu dia mau mendekat itu kepental dia. Orang 3 itu kepental. Tapi sampai apa ya istilahnya, berulang kali itu kepengennya masuk ke saya. Pengen masuk sampai
kalau nggak salah azan subuh itu baru mereka itu pergi. Nah, paginya terus ya istilahnya saya masih di terapi sampai dinyatakan saya bersih dari pengaruh-pengaruh apa itu peri tersebut. Dan saya memutuskan untuk pulang balik lagi ke Semarang untuk istilahnya untuk amannya lah, untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Pulang sampai Semarang, diantar teman saya sampai di rumah. Di rumah itu pun kejadian itu berulang. Jadi tiga cewek tadi itu masih mengikuti saya. Kebetulan bapak saya itu juga paham juga masalah hal seperti mistis, klinik itu paham juga betulnya. Almarhum bapak saya itu juga paham gitulah. Jadi tahu kalau saya tuh diikuti 3 peri itu sampai diajak komunikasi, ada tawar menawar. Intinya dia tuh mau pulang kalau saya harus ikut. Jadi setelah saya diminta berarti kan saya harus mati. Nah, bapak saya marah. Intinya, kau jalur apa? Kamu minta apa? Tapi jangan anak saya. Itu seperti itu. Itu mintanya cuma kembang kantil itu. Kembang kantil jumlahnya 3. Saat itu jadi minta suruh nyari ke kembang kantil. Nah, kau yang mau kembang kantil, aku tahu. Anakmu rata kau. Dan anakmu enggak saya bawa. Itu. Pak saya terus minta tolong kakak saya ke Radusari. Kalau mungkin di Semarang mungkin orang paham Radusari itu istilahnya tempat beli-beli seperti ubur rampe kalau jualan seperti kalau cari kembang telon, kembang apa sampai bahan-bahan untuk kematian. Di situ kalau saya beli, saya pulang dan kembang apel itu diberikan, sudah mereka mau pulang. Itu sampai terus bapak saya bilang, yes, intinya kamu itu harus bisa menjaga tingkah laku. Di mana tempat harus bisa jaga. Mungkin bisa dikatakan ya semua mungkin teman-teman di sinilah di mana tempat kamu harus bisa jaga perilaku. Jangan istilahnya walaupun itu enggak kasat mata kita, tapi mereka itu ada. Nah, jadi ya ini pengalaman saya yang mungkin bisa saya sampaikan saudara-saudara saya di sini. Itu monggo lanjut. Iya, terima kasih. Terima kasih Kelana. Jadi tempatnya ya. Ayo siapa lagi yang mau bicara? Mak Teddy. Halo. Izin bicara. Monggo. Siapa? Abah Rao. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin. Monggo. Saya Barawing dari Lampung. Malam Abah, silakan. Ya, selamat malam. Menanggapi yang dibicarakan tadi, saya hanya cuma bilang bahwasanya kita dimanapun tempat berada, dimanapun kita bekerja, baik itu di kantor maupun di lapangan, saya hanya kasih saran bahwasanya apabila kita memasuki suatu tempat yang itu baru, maka kita untuk bisa minta izin kepada orang yang terlihat maupun gaib yang tidak terlihat. Itu aja saran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Abah Rawing. Terima kasih Abah atas sarannya. Iya memang istilahnya
di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung, benar kan? Betul. Ayo siapa lagi yang mau bicara? Yang mau cerita, ayo. Lalu ingat apa namanya pesannya si Abah tadi nih ya. Nah ini kan kebetulan nih IKN ini di Kalimantan. Lalu kita ada kendaraan lewat sulit. Nah, lalu ini saran buat teman-teman yang siapa tahu suatu saat nanti akan berkunjung ke Kalimantan berhubung dengan adanya KN di sini. Ini saran aja, kalau didengarkan ya syukur, nggak didengarkan ya tanggung sendirilah akibatnya gitu kan. Pasti didengarkan, Pak. Jadi Kalimantan ini khususnya kalau di perkampungan Dayak ataupun perkampungan Melayu itu kadang ada orang yang akan bertanya ketika pertama kali kita datang ke situ. Kadang-kadang nih ada orang yang akan bertanya ke kita, kamu bawa pakaian atau tidak gitu. Nah, jadi saran saya di sini jawabannya jangan kita mengatakan saya bawa pakaian. Bilang saja saya di sini tidak bawa pakaian. Karena di sini dalam arti gini, teman-teman. Kalau misalkan ada orang yang bertanya seperti itu, dia bertanya kita bawa pakaian, itu artinya bawa pelapis badan kita. Jadi hati-hati, nanti malah diuji. Itu ya. Ini saran saya buat teman-teman. Karena saya ya sayang dengan teman-teman di sini. Saya nggak mau sesuatu yang buruk terjadi. Karena kadang-kadang kita ya nggak tahu apa pikiran orang dengan kita, apa perasaan orang dengan kita. Kita nggak tahu. Jadi bilang aja, saya tidak bawa pakaian, saya datang ke sini ya cuma bawa nasi dengan garam. Itu aja. Dijamin aman. Ya. Keren juga ya. Ada kode tertentu. Ada. Ini ada kode kayak gitu. Hati-hati. Makanya saya kebetulan karena berhubungan ini IKN di Kalimantan, jadi saya sebagai orang asli di sini, penduduk asli di sini, orang Dayak di sini, saya mengingatkan ke teman-teman suatu saat kalau bermain ke Kalimantan, jika ada yang bertanya seperti itu, jawab aja, saya datang ke sini tidak bawa apa-apa, cuma bawa nasi dengan garam. Itu oke? Oke, siap. Ini tipsnya kali ini. Ayo, siapa lagi yang mau cerita? Ada gak? Izin bicara lagi, Bu. Mangga. Menyampaikan tadi yang barusan dibicarakan oleh Ayah. Biasanya kalau kita yang di lapangan, selain kita yang seperti itu, niat kita adalah di sini kita mencari nafkah, mencari rezeki. Jadi jangan saling mengganggu. Biasanya sih kalau saya biasanya seperti itu, karena kalau kita sudah izin seperti itu, dia akan paham dengan sendirinya. Itu aja, Bu, meneruskan dari yang tadi. Ya, terima kasih. Nah, itu benar. Jadi ada juga bahasa halusnya di sini. Bahasa halusnya kita orang Dayak ini, kodenya orang Dayak gitu kan. Selain bawa pakaian, mereka akan bertanya kita pribadi kita, kalau bukan bertanya, ini kita pribadi kalau pergi ke kampung orang jangan bawa ayam jantan ya, jangan bawa ayam jantan, jadilah ayam betina sekalipun kita laki-laki. Izin, Mbak. Intinya kalau orang Sunda mungkin jangan polontong. Sok, mangga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Ya, neruskan yang Mas tadi ya, yang tentang bekal. Jadi di sana itu biasanya ditanya itu bukan soal pakaian. Jadi ditanya itu bekal apa dibawa dari kota. Itu biasanya begitu. Ya, bekal. Jadinya bekal, bekal gitu. Jadi bukan
pakaian atau apa, biasanya tanya bekalnya dari kota bawa apa aja. Itu biasanya. Intinya ilmu ya. Iya. Kedua, kalau kita bertamu ke rumah orang, dijamu makan, kalau dikasih makan ikannya jangan dibalik. Jadi kita ngambil makan ikan itu hanya daging yang bagian atas. Kenapa itu, Mas? Kalau kita membalikkan ikan, itu artinya kita mau bongkar isi dalam keluarga itu. Oh, Jadi itu pantangan bagi seorang tamu kalau dijamu makan, membalikkan ikan yang disajikan. Itu. Salam kenal, saya dari Kalbar, Kalimantan Barat, dari kota Singkawang. Wah, sama ya. Saya dari Landak, Bang. Salam kenal, Bang. Ayo. Nah, jadi kenalan. Bang Red Wine-nya. Saya kalau di Twitter ini panggil Kopi Pancung, Kota Amoy, Kota Singkawang. Tidak ada yang tidak kenal Kota Amoy, Mas. Senang kenalan, Bang. Iya, salam kenal kembali. Oh, kopi pan ya. Kopi Pancung, ya. Oh, Kopi Pancung. Salam kenal, Bang. Ya, salam kenal Kopi Pancung. Ya, salam kenal kembali semuanya yang hadir Kalau malam ini. salam kenal. Di Lampung namanya Kopi Lampung. Ya, kopi Lampung pun enak, nikmat, sering dapat kiriman saya. Iya pasti. Tapi kalau buat saya kopi paling enak itu kopi yang udah dibikinin orang itu enak. Dan gratis ya, Bu. Iya betul. Aduh. Ya, saya mau bicara kisah misteri bisa nih, Bu. Mangga, dilanjut. Silakan Mas Redwine. Siap. Kalau berbicara kopi, dulu 2015 saya kebetulan pernah ke Amerika.